Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, wilayah Qadisiyah yang termasuk kota besar di Persia, Iran, dan Irak sekarang ini ditaklukkan. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga ketika hidupnya menjadi amirnya. Beberapa waktu lamanya, Umar memerintahkan Sa'ad mengirim sahabat Nadlan bin Muawiyah untuk menaklukkan Hulwan, masih termasuk wilayah Persia lainnya, dengan 300 orang tentara berkuda. Nadlah melakukan pengepungan kota Hulwan beberapa waktu lamanya, sehingga mereka menyerah menyatakan takluk kepada Madinah. Nadlah kembali ke Qadisiyah dengan membawa jizyah dan ganimah yang cukup banyak. Di tengah perjalanan, mereka singgah di suatu dataran di bawah pegunungan karena telah masuk waktu sholat. Nadlah berdiri melantunkan azan, tetapi di sela-sela jawaban azan dari anggota pasukannya, terdengar suara lain dari atas gunung yang menimpali suara azannya. Dan mereka semua mendengarnya dengan cukup jelas. Ketika ia melantunkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terdengar suara jawaban, "Engkau telah mengagungkan zat yang maha besar, wahai Nadlah." Ketika ia melantunkan, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, terdengar suara jawaban, "Itu adalah kiamat ikhlas, wahai Nadlan." Ketika ia melantunkan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terdengar suara, "Wahai Nadlan, dia Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang diberitahukan Nabi Isa kepada kami." Ketika ia melantunkan, "Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah," terdengar seruan jawaban, "Sungguh beruntunglah orang yang mengerjakannya secara istiqomah." Ketika ia melantunkan, "Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah," terdengar suara jawaban, "Sangatlah beruntung orang yang memenuhi ajakan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah jaminan bagi umat Nabi Muhammad SAW." Ketika ia melantunkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, terdengar suara jawaban, "Kamu benar-benar ikhlas, wahai Nadlah. Sungguh Allah akan mengharamkan jasadmu dari api neraka." Azan selesai, mereka sempat dicekam ketakutan oleh suara tersebut. Walau perkataan gaib itu membenarkan keislaman dan apa yang sedang mereka lakukan, maka Nadlah sebagai pemimpin rombongan pasukan itu berkata, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Apakah engkau malaikat, jin, atau hamba Allah lainnya? Engkau telah memperdengarkan suaramu kepada kami, maka tunjukkanlah bentuk tubuhmu. Aku adalah tentara Allah, bala tentara Rasulullah SAW, dan bala tentara Umar bin Khattab." Tiba-tiba muncul seseorang yang sangat tua, berambut dan berjanggut putih, memakai pakaian bulu yang sangat sederhana, dan berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Nadlah dan kawan-kawannya berkata, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah engkau ini? Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepadamu." Orang tua itu berkata, "Aku adalah Zarnab bin Bar'ala, murid dan orang yang sangat dipercaya oleh Nabi Isa. Aku ditempatkan di gunung ini dan didoakan Nabi Isa panjang umur hingga waktunya beliau turun lagi ke bumi dari langit." Nadlah dan kawan-kawannya terheran mendengar perkataan itu.
kalau melihat begitu tuanya dan bisa jadi memang benar perkataannya itu, tetapi tampak sekali kalau dia masih sangat kuat dan kokoh di balik penampilannya, ketuaannya. Tidak ada tanda-tanda kelemahan sama sekali. Orang tua itu berkata lagi, "Karena aku tidak bisa bertemu langsung dengan Rasulullah SAW, begitu juga dengan Umar bin Khattab, maka sampaikanlah salamku kepadanya dan sampaikanlah ucapanku ini kepadanya." Zarnab berkata, "Wahai Umar, bekerjalah yang keras, karena sesungguhnya hari kiamat telah sangat dekat. Dan sampaikanlah kepada umat Muhammad SAW jika nanti telah terjadi peristiwa-peristiwa di antara mereka. Apa-apa yang aku sampaikan, hendaklah mereka lari, hendaklah mereka menghindari sejauh-jauhnya. Jangan sampai terjatuh kepada hal-hal itu." Peristiwa yang dimaksud Zarnab adalah merupakan tanda-tanda makin dekatnya kiamat. Setelah itu, Zarnab bin Bar'ala mengucap salam dan berlalu pergi menuju pegunungan dari mana ia datang, yang dalam sekejap saja ia hilang dari pandangan mata. Usai sholat, Nadlah segera memerintahkan pasukan segera kembali ke Qadisiyah dan menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, pemimpinnya. Sa'ad sangat tertarik dengan pesan atau nasihat yang diberikan oleh Zarnab, yang sepertinya mirip sekali dengan pesan atau pengajaran Nabi SAW tentang tanda-tanda akhir zaman yang pernah didengarnya. Ia ingin bisa bertemu dan mendengar langsung pengajaran itu dari murid Nabi Isa tersebut. Maka ia membawa 4.000 orang pasukan yang dipimpinnya menuju dataran di bawah pegunungan tersebut. 40 hari lamanya mereka tinggal di bawah gunung itu, dan salat 5 waktu didirikan dengan berjamaah, dengan azan yang dikeraskan termasuk oleh Nadlah. Tetapi tidak pernah ada jawaban atau suara sahutan seperti yang dialami Nadlah sebelumnya. Kalau peristiwa itu dialami dan disaksikan langsung oleh 300 orang pasukan berkuda yang mengikutinya, pastilah Nadlah dianggap hanya berbohong atau mengigau saja. Mungkin peristiwa itu hanya kemuliaan dan keutamaan yang khusus diberikan Allah kepada Nadlah, sehingga seorang sahabat yang lebih utama seperti Sa'ad bin Abi Waqqas tidak bisa mencontohnya. Memang hak prerogatif Allah untuk memberikan keutamaan kepada siapa saja yang dikehendakinya, yang tidak bisa diperoleh walau mungkin kita telah mencontoh amalan istiqomahnya, bahkan dengan kualitas yang lebih baik. Ada juga sedikit kisah tentang dialog Nabi Isa dengan para sahabatnya sebelum diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit, dan juga seorang sahabat Nabi Isa yang berkhianat kepadanya. Orang-orang Yahudi menganggap sosok yang mati disalib adalah Nabi Isa putra Maryam. Tetapi sejatinya Nabi Isa alaihissalam diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit. Sedangkan orang yang mati disalib itu adalah muridnya Nabi Isa yang wajahnya diserupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Isa. Ia adalah Yudas Iskariot, seorang dari 12 orang murid Nabi Isa yang berkhianat. Ada dialog antara Nabi Isa dengan murid-muridnya, termasuk Yudas Iskariot yang akhirnya disalib oleh orang Yahudi. Dialog ini diriwayatkan Ibnu Abi Harim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit, Nabi Isa keluar menemui sahabat-sahabatnya, dan dalam sebuah rumah ada 12 sahabat Hawariyin, sahabat-sahabat terdekat dari Nabi Isa. Maka Nabi Isa keluar menemui mereka, dan kepala Nabi Isa meneteskan air. Nabi Isa berkata, "Sesungguhnya
Di antara kalian semua ada orang yang kufur padaku, berkhianat sebanyak 12 kali setelah dia beriman kepadaku." Nabi Isa berkata, "Ada di antara kalian yang akan diserupakan denganku, maka dia akan dibunuh karena kedudukanku dan bersama di dalam derajatku." Maksudnya karena diserupakan wajahnya sehingga manusia menganggapnya sebagai Nabi Isa. Maka berdiri di antara para sahabat Nabi Isa itu. Maka Nabi Isa berkata, "Duduklah." Kemudian Nabi Isa kembali berkata pada mereka, para sahabatnya. Orang yang muda tadi berdiri lagi, lalu berkata, "Saya." Nabi Isa berkata, "Kamu ingin itu? Diserupakan Nabi Isa?" Maka anak muda itu diserupakan dengan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lubang dalam rumah itu ke langit. Dan datanglah orang-orang Yahudi mencari. Maka mereka menemukan anak muda yang diserupakannya dengan Nabi Isa. Maka orang-orang Yahudi itu membunuhnya dan menyalibnya. Maka kufur sebagian dari mereka, Hawariyin, sebanyak 12 kali setelah beriman. Mereka terbagi 3 kelompok. Maka berkata kelompok pertama, "Allah di tengah-tengah kita." Kemudian dia naik ke langit. Mereka inilah orang-orang Yakubiyah, pengikut Yakub al-Barod'i atau pengikut Jakob. Dan berkata kelompok kedua, "Ada di tengah-tengah kami anak Allah," kemudian dia naik ke langit. Maka mereka itu Al-Nasturiyah, pengikut Nestorius atau Nestorius. Berkata kelompok ketiga, "Di tengah kita ada hamba Allah dan Rasulnya. Atas kehendak Allah kemudian diangkat dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langitnya. Mereka adalah orang-orang Muslim." Maka kedua kelompok kafir itu akan mengalahkan kelompok Muslim. Maka Islam disirnakan hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW. Maksudnya, golongan kafir pada saat itu mengungguli orang-orang yang bertauhid pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini Nabi Isa alaihissalam adalah seorang rasul yang diangkat ke langit, bukan Tuhan atau anak Tuhan. Maka cahaya kebenaran itu padam untuk sesaat hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.